Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Hari ini saya bersyukur karena saya diberikan kesempatan untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kami bersyukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami masih ada. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong sehingga firman-Mu yang hamba sampaikan dapat memberkati akan setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, dan nama Tuhan saja yang kami puji dan kami permuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan kami pada hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pernahkah kita berada di sebuah situasi yang mungkin membuat kita merasa takut, merasa cemas, karena pada saat itu kita berjalan di dalam jalan yang penuh dengan kegelapan. Di situ tidak ada lampu sama sekali, hanya gelap gulita. Dan setiap langkah kita yang kita langkahkan itu terasa ragu karena kita takut yang namanya tersandung dan kita takut salah jalan. Tapi tiba-tiba dari kejauhan sana muncul sebuah pengendara motor dan lampu motornya itu menyoroti jalan kita. Dan seketika itu juga Bapak Ibu jemaat Tuhan pasti merasa lebih jelas lagi dalam melangkah. Bapak Ibu tidak akan takut lagi untuk melangkah karena sudah ada cahaya yang menerangi langkahnya Bapak Ibu. Nah, begitu pula seharusnya kita sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dunia di sekitar kita saat ini yang namanya berjalan dalam kegelapan dosa, kebencian, dan ketidakpastian. Banyak orang tidak tahu arah hidup mereka. Bahkan ada yang tersesat dan kehilangan harapan. Nah, di situ, di tengah situasi seperti inilah, Tuhan memanggil kita semua. Kita semua sebagai orang percaya, Tuhan memanggil kita untuk bisa menjadi terang seperti lampu motor tadi yang menerangi langkah orang lain. Untuk itu, dunia saat ini tidak membutuhkan yang namanya orang Kristen yang hanya tahu berbicara tentang terang saja, tetapi mereka bisa menghidupi terang itu. Nah, ketika terang Kristus itu benar-benar menyala dalam diri kita, maka kehadiran kita ini akan membawa sebuah pengaruh yang luar biasa dan kita mungkin tidak menyadarinya, tapi disitulah cara kita berbicara, cara kita bekerja, cara kita mengasihi, bahkan cara kita bersikap sendiri pun bisa menjadi sebuah cahaya bagi mereka yang sedang berjalan dalam kegelapan. Karena itu, menjadi terang yang berdampak itu bukan soal pengetahuan, bukan soal kita tahu tentang firman Tuhan, tetapi tentang bagaimana kita bisa memancarkan, menghidupkan itu dalam keseharian kita, dalam kita bergaul, dalam kita bertindak, dalam kita bertingkah laku. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita di bawah satu tema, yaitu terang yang berdampak. Setiap kita sebagai orang percaya bisa menjadi terang yang berdampak di dunia ini. Nah, kalau saya berbicara seperti ini pasti Bapak Ibu akan bertanya, kalau begitu bagaimana caranya agar saya bisa menjadi terang yang berdampak? Nah, untuk itu, kalau Bapak Ibu ingin menjadi terang yang berdampak, Bapak Ibu bisa melakukan beberapa langkah praktis yang akan saya berikan buat Bapak Ibu lakukan dalam kehidupan. Jadi bukan Bapak Ibu saja yang lakukan, tapi saya juga lakukan itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama, langkah praktis yang bisa kita lakukan yaitu
melalui perbuatan baik. Kita bisa melihatnya di dalam Injil Matius 5 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakannya untuk kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dalam teks ini, Yesus mengajarkan kita sendiri bahwa terang yang sesungguhnya itu tidak hanya untuk dilihat orang saja. Orang lihat, oh ini yang namanya terang, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi juga untuk kita bisa menerangi orang lain. Jadi terang itu diciptakan bukan untuk hanya dilihat, tapi terang itu diciptakan untuk bisa menerangi orang lain dalam hidup mereka. Kehidupan orang percaya itu seharusnya memancarkan terangnya melalui perbuatan baik yang dilakukan. Bukan hanya sekedar kata-kata atau penampilan dari luar saja yang terlihat sangat luar biasa. Namun saat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, dunia ini penuh dengan yang namanya kegelapan moral, egoisme, kebencian, dan ketidakpedulian terhadap sesama. Maka disitulah kita bisa membawa sinar kasih Allah ke dalam situasi itu. Untuk itu, perbuatan baik yang kita lakukan adalah cara kita menunjukkan kasih Allah dalam tindakan sederhana. Yang kita lakukan adalah cara kita menunjukkan kasih Allah yang sungguh luar biasa, yaitu kita menolong teman, orang-orang yang kesulitan di sekitar kita, atau kita bisa berbagi kepada orang-orang yang berkekurangan, atau dengan cara kita menghargai orang lain dan kita bisa mengerjakan sesuatu secara jujur. Orang lain pasti akan lupa tentang apa yang sudah kita lakukan itu, tetapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana kita membuat mereka merasakan kasih Allah sendiri di dalam hidup mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa membayangkan seseorang sedang memanggang kue di dapur mereka. Ketika kue itu matang, pasti aromanya itu sangat harum dan menyebar ke seluruh rumah. Bahkan orang yang tidak melihat kuenya, mungkin mereka sedang berada di luar rumah itu, mereka pun akan mencium aroma kue itu, karena kue itu sangat lezat dan kue itu pasti enak. Walaupun mereka tidak tahu itu kue apa yang dibuat, tapi dengan wanginya saja, dengan baunya saja, itu bisa membuat orang tahu bahwa pasti itu sangat enak. Begitu juga dengan perbuatan baik yang kita lakukan tanpa kita perlu berteriak di luar sana kepada orang-orang, atau tanpa kita memamerkan kepada orang lain bahwa saya sudah berbuat baik, saya sudah menolong dia seperti ini, seperti itu. Tidak. Tetapi pengaruhnya itu akan terasa dan menarik orang lain kepada Tuhan seperti kue tadi. Tanpa kita melihat, tanpa dia berbicara, tetapi melalui baunya saja kita sudah tahu kalau itu kuenya sangat lezat. Begitupun dengan kita, tanpa kita berkuar-kuar, tanpa kita harus berteriak-teriak di muka umum, kita juga sudah bisa menjadi satu pengaruh yang luar biasa buat orang lain. Demikian juga perbuatan baik kita dapat mengundang orang untuk datang kepada Allah. Poin yang kedua, langkah kedua yang saya mau bagikan buat kita yaitu hidup berbeda dari dunia. Itu kita bisa lihat di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat ini mengajarkan kita untuk kita harus hidup berbeda dari dunia ini, yang berarti kita berani menolak hal-hal
yang bertentangan dengan firman Tuhan, walaupun semua orang juga akan melakukannya, walaupun semua orang akan merasa bahwa kenapa orang ini seperti ini, tapi kita diminta untuk hidup berbeda. Kita harus bisa menolak hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman sendiri. Banyak orang di luar sana yang pernah mengalami hal seperti ini. Misalnya, ketika menolak untuk ikut pergi ke suatu tempat pesta, atau diminta untuk mengejek orang lain, atau pada saat hari Minggu, ini mungkin paling sering, atau pada saat hari Minggu kita mau ke gereja, tapi di situ ada sebuah acara atau ada sebuah kegiatan yang membuat kita untuk saya tidak usah pergi ke gereja, nanti minggu depan saja baru saya pergi. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat kita untuk tidak hidup berbeda dengan dunia ini. Kita mau masuk di dalam dunia ini. Untuk itu, pasti kita menolak itu. Mungkin kita akan merasa kalau kita tidak pantas, tapi sebenarnya tidak begitu Bapak Ibu. Mungkin kita akan, kalau kita berani menolak hal-hal seperti itu, kita berani untuk pergi, untuk mau tinggalkan hal-hal seperti itu, pasti kita akan merasakan suatu kemenangan yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus itu pernah ditolak di dunia, tapi dia tetap setia pada kebenaran. Mungkin kita menolak hal-hal seperti itu, orang-orang di sekitar kita juga akan menolak kita. Tapi kita tidak perlu khawatir. Karena waktu Tuhan Yesus di dunia saja, dia juga pernah ditolak. Jadi kalau kita ditolak oleh dunia, buat apa kita takut? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu akan memampukan kita, dia akan menolong kita. Jadi waktu kita tetap hidup dalam kebenaran itu, kita sendiri sedang memuliakan Tuhan dan menunjukkan terang Kristus sendiri. Menjadi terang itu berarti kita harus berbeda dari dunia. Dunia ini punya pola hidupnya sendiri, yaitu mereka mau mengejar kepentingan diri, mencari keuntungan pribadi, bahkan seringkali menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah tujuan. Tetapi kita semua sebagai anak-anak Allah, kita semua sebagai orang percaya ini, kita dipanggil untuk menjadi bintang, seperti ayat ini tadi, kita dipanggil untuk menjadi bintang yang menerangi orang pada malam hari. Bintang di langit di malam hari itu sangat luar biasa, sangat cantik, sangat bagus, yang bisa menunjukkan arah dan harapan bagi orang lain. Untuk itu, kita hidup berbeda dari dunia itu bukan berarti kita menjadi sombong atau kita menilai orang lain dengan penilaian yang tidak baik. Tidak begitu juga Bapak Ibu. Tetapi ini berarti kita berani untuk melawan arus dosa yang mereka lakukan. Orang-orang pasti berkata bahwa semua orang juga begitu melakukan dosa. Tapi kalau kita sebagai anak terang, pasti kita akan berkata bahwa saya mau tetap benar. Saya mau tetap berada dalam Tuhan. Dalam pilihan kecil seperti ini. Ini juga menunjukkan bahwa kita benar-benar menolak kompromi kita. Kita benar-benar tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi kita sedang menunjukkan karakter Kristus sendiri di dalam diri kita buat orang lain. Bapak Ibu bisa membayangkan ada seorang pemain sepak bola yang berada di tengah pertandingan. Semua pemain lain mungkin bermain kasar untuk menendang, untuk melanggar peraturan, bahkan mereka akan berpura-pura jatuh untuk mendapatkan satu keuntungan. Tetapi wasit mungkin tidak akan selalu melihat. Jadi mereka merasa itu cara cepat untuk yang namanya memperoleh kemenangan. Tetapi ada satu pemain di antara pemain-pemain lain yang berada di tengah lapangan itu. Dia tetap bermain dengan jujur. Dia tidak mau curang.
Dia tidak mau melanggar, tetapi dia mau mengikuti aturan yang ada. Walaupun itu membuatnya terlihat lemah, atau itu membuat dia terlihat kalah atau kurang diutamakan. Tetapi teman-temannya mungkin berkata, kalau mau menang, ya harus ikut cara teman-temannya. Namun, pemain yang satu ini itu tidak mau. Karena dia tahu satu hal, bahwa kemenangan yang sejati itu bukan hanya soal hasil, tetapi tentang bagaimana dia bisa bermain dan dia juga bisa memilih menjaga sportivitasnya daripada mendapatkan kemenangan dengan cara yang curang atau cara yang salah. Nah, begitupun dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Orang-orang saat ini sering mengajarkan, yang penting berhasil, saya berhasil. Tidak peduli bagaimana cara yang saya lakukan. Mau itu caranya salah, tapi yang penting saya memperoleh keberhasilan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita dipanggil untuk kita mau hidup benar, bukan sekedar berhasil. Kadang kita terlihat kalah di mata dunia, karena kita tidak ikut yang namanya arus mereka. Tapi di mata Tuhan, justru itulah suatu kemenangan. Ketika kita tetap setia pada kebenaran dan melalui hidup seperti itu, kita sedang menunjukkan terang Kristus yang sesungguhnya kepada orang-orang di sekitar kita. Poin yang ketiga, langkah yang ketiga yang ingin saya bagikan buat kita, yaitu melalui kesaksian hidup yang baik. Kita bisa sama-sama melihat di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kesaksian hidup kita itu bukan hanya berbicara tentang apa yang kita katakan kepada orang lain, tentang bagaimana kita hidup setiap hari. Itu terlihat dari sikap, perkataan, dan tindakan sehari-hari. Jadi, bukan cuma tentang atau cerita rohani, tapi tentang bagaimana orang lain bisa melihat Yesus lewat hidup kita. Orang-orang ini menilai orang percaya itu bukan dari seberapa sering mereka ke gereja, tetapi dari karakter dan sikap hidup. Kita mungkin melihat orang pergi ke gereja setiap hari Minggu, mereka pergi, tetapi mereka pergi cuma hanya duduk mendengar firman Tuhan, tetapi pulang dan tidak ada perubahan di dalam kehidupan mereka. Itu sama saja dengan orang-orang yang tidak pergi ke gereja. Untuk itu, jika kita sudah mendengarkan sesuatu kebenaran, maka kita harus merubahnya dalam kehidupan kita. Dan karakter kita, sikap hidup kita juga harus memberkati orang lain. Kesaksian hidup yang baik itu bukan hasil usaha kita manusia semata, melainkan sebuah buah dari hubungan pribadi kita, hubungan kita yang dekat dengan Allah sendiri. Kesaksian hidup itu adalah cermin dari Kristus dalam diri kita. Bahkan waktu kita difitnah atau kita disalahpahami oleh orang-orang lain, oleh orang-orang di sekitar kita, kita akan tetap memancarkan kasih Kristus kepada mereka. Saat orang lain melihat sikap itu dalam diri kita, mereka akan memuliakan Allah. Bukan karena kata-kata kita, bukan karena, ucapan saya sangat bagus, sangat indah, bukan karena itu. Tetapi karena melalui hidup kita, karena melalui sikap kita, karena melalui karakter kita. Dari situ, orang lain juga bisa belajar. Sebab, orang akan lebih mudah percaya kepada Tuhan melalui apa yang mereka lihat dari kita, bukan hanya apa yang mereka dengar dari kita. Karena kadang sesuatu yang kita ucapkan atau sesuatu yang kita katakan itu bisa hilang, bahkan kita sendiri bisa lupa apa yang kita katakan. Tetapi karakter kita,
perbuatan kita, tingkah laku kita, itu bisa menjadi sesuatu hal yang dilihat oleh banyak orang, dan itu orang lain akan lihat terus-menerus, apalagi orang-orang di sekitar kita, apalagi keluarga kita, apalagi anak-anak kita, istri, suami, tetangga-tetangga kita, semuanya bisa melihat melalui karakter kita sendiri. Seperti ada pepatah yang katakan bahwa hidup kita ini, hidup Bapak Ibu jemaat Tuhan, itu adalah satu-satunya Alkitab terbuka yang bisa dibacakan oleh orang lain. Hidup kita ini adalah surat terbuka, Alkitab terbuka yang bisa dibaca oleh orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah hidup kita ini bisa menjadi surat terbuka untuk orang lain. Bapak Ibu bisa membayangkan sebuah jam di dinding. Kalau kita punya jam itu tidak berbicara. Tetapi kita semua akan memperhatikan jam itu. Karena jam itu menunjukkan waktu dengan setia dan baik. Baik itu pada waktu pagi, siang, dan malam. Jam itu menunjukkan waktu tanpa suara. Ketika jarum itu bergerak, bahwa orang akan tahu waktu yang tepat. Namun, jika jam itu berhenti, semua orang akan sadar bahwa ada yang salah dengan jam ini, karena jam ini tiba-tiba berhenti, tiba-tiba tidak bergerak. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita mungkin tidak selalu banyak bicara tentang Tuhan, tetapi lewat sikap, ketulusan, dan kesetiaan kita, orang lain bisa melihat Kristus. Jika hidup kita selaras dengan Injil, maka kita menjadi seperti jam yang setia memberi waktu rohani bagi orang lain untuk mengenal Allah. Untuk itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, hiduplah sebagai terang, bukan hanya soal kita berbicara tentang kebaikan, tetapi kita bisa membawa terang itu ke dalam setiap aspek kehidupan kita. Terang yang ada ini tidak diciptakan untuk disembunyikan, melainkan untuk bisa menerangi semua orang. Setiap kita dipanggil untuk menjadi cahaya kecil yang memantulkan sinar Kristus dimanapun kita berada. Untuk itu, kiranya melalui hidup kita, nama Tuhan saja yang dipermuliakan, dan banyak orang dapat diselamatkan karena mereka melihat terang Kristus yang bersinar melalui hidup kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk kita bisa menjadi terang yang berdampak. Baik itu kita berada di rumah, baik itu kita berada di tempat kita bekerja, berada di lingkungan kita, atau dimanapun saja Tuhan mengizinkan kita, Tuhan menempatkan kita untuk berada di situ. Biarlah kita bisa menjadi terang yang berdampak bagi orang lain. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan buat kita pada hari ini, biarlah setiap kita yang mendengar dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Saya pimpin kita di dalam doa, kita berdoa untuk mensyukuri akan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kami bisa menjadi terang yang berdampak buat orang-orang di sekitar kami. Untuk itu Bapa, ajarkan kami untuk kami dapat melakukan akan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, dan dimanapun saja Tuhan mengizinkan kami berada, kami bisa menjadi terang yang berdampak buat orang lain. Terima kasih banyak Bapa, kami anak-anak bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekian kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.